Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan Head of Research MNC Sekuritas, Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mas Rolando. Iya, baik Pak Edwin. Kemarin IHSG ini ditutup menguat di atas 2%, dan hari ini kita tadi juga sudah menyaksikan ini dibuka di zona hijau yang menguat 0,28%. Nah, ini bagaimana pergerakan IHSG hari ini, prediksi Anda, Pak Edwin? Iya, jadi kalau kita lihat kan memang untuk semalam Dow Jones turun, lalu pagi ini kita lihat regional market itu agak sedikit turun ya. Nah, tetapi sebetulnya sentimen sekarang ini berasal dari dalam negeri ya, mengenai EIDO ya, lalu juga kita lihat mengenai penguatan rupiah ya, lalu juga mengenai vaksin sudah datang ya, dan mengenai kenaikan dari harga komoditas seperti misalnya emas maupun coal ya. Nah, itu yang menjadi sebetulnya penahan untuk indeks bisa mungkin menguat, tapi tidak setajam kemarin, Mas. Lalu kalau gitu IHSG ini menurut Anda akan bergerak di level support resistance berapa nih, Pak? Kalau untuk hari ini kita perkirakan di level 5882 sebagai support, dan resisten itu di 5972, Mas Rolando. Nah ini Pak, kalau kita lihat di papan bursa saat ini sekarang sudah posisinya merah lagi nih Pak, ya kan? Ya. Melemah tadi saya lihat sampai di 0,28% juga. Ini kenapa ini Pak? Dari Anda seperti apa? Iya, kalau menurut saya sih mungkin ini lebih karena ada profit taking aja Mas. Karena kan beberapa saham kemarin itu mengalami penguatan ya cukup signifikan. Jadi short term trader itu mereka biasa melakukan aksi profit taking aja ya. Tetapi di lain pihak kita lihat beberapa saham juga menunjang atau tetap mendukung indeks tidak terlalu turun tajam seperti saham-saham batubara ya, lalu juga saham sektor rokok ya, lalu juga sektor gold, mining gold itu yang menahan indeks untuk tidak turun, Mas. Oke, jadi dipengaruhi oleh aksi profit taking begitu Pak. Ya, nah kita kembali lagi, ini vaksin Sinovac telah datang ini pada minggu malam ya, kita ketahui bersama. Ya. Nah, apakah euforia ini masih berlanjut di kalangan pelaku pasar Pak? Iya, menurut saya sih mungkin short term masih akan berlanjut ya. Kalau kita lihat harga-harga saham daripada farmasi mengalami penguatan, tetapi kalau kita bicara pure fundamental, harga saham-saham farmasi itu sudah sangat-sangat mahal, Mas. Seperti saham KF, ya, INAF, IRA itu super expensive, sangat mahal. Tapi karena dia kena sentimen aja dari vaksin tersebut, ya. Jadi menurut saya mungkin 1-2 hari masih mengalami penguatan, tetapi saya katakan sekali lagi ini harus hati-hati karena kenaikan lebih karena euforia bukan karena fundamental. Tahun ini kita lihat seperti saham IRA akan mengalami penurunan dari kinerja mereka. Indofarma masih membekukan kerugian. Jadi itu sebetulnya sudah sangat mahal sekali. Jadi manfaatkan kenaikan saham farmasi itu menurut saya untuk short term aja, Mas. Jadi sebetulnya ini lebih karena euforia sesaat aja. Iya, baik. Jadi memang perlu di hati-hati juga seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat di papan bursa saat ini Pak, IHSG sudah di level 5.930 begitu. Nah, kalau dari Anda sendiri apakah ini IHSG akan mampu tembus 6.000 Pak hari ini? Kalau menurut saya sih agak berat ya, tetapi menurut saya sih mungkin akhir tahun bisa mencapai 6.000. Tapi akhir tahun ya, agak berat. Ya, yang seperti saya tadi mungkin kalaupun mengalami kenaikan hari ini di 5972, kalaupun mengalami kenaikan tidak setajam di hari kemarin, Mas. Ini kita tahu rilis cadangan devisa Indonesia sebesar 133,6 miliar USD. Ini per 30 November 2020. Ini apakah mampu mendongkrak kinerja IHSG hari ini, Pak Edwin? Saya rasa tidak ya, karena itu sebetulnya sudah di price in oleh pelaku pasar. Jadi sebetulnya ya itu tadi pendorong daripada indeks hari ini ya lebih karena sentimen daripada vaksin ya. Lalu juga perkiraan akan membaiknya tahun depan ya, dan juga penguatan rupiah. Dan jangan lupa juga salah satu yang juga mendukung kenaikan indeks adalah turunnya daripada kredit default swap Indonesia, Mas, yang sekarang itu sudah berada di level mungkin terendah kali di tahun ini, Mas. Nah, Pak Edwin, kita tahu ini Amerika dan Tiongkok ini kembali memanas nih Pak. Ya. Lalu apakah ini menjadi sentimen negatif Pak? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Saya rasa tidak ya, karena kalau kita lihat Presiden terpilih Joe Biden lebih akomodatif nanti ke depannya ya. Jadi akan lebih less intense sebetulnya, intensitasnya akan berkurang.
ketimbang ketika terjadi di bawah pemerintahan Trump. Jadi menurut saya mungkin ke depannya tidak akan menegang ya, setegang Presiden Trump kemarin. Jadi lebih less intense menurut saya. Karena mungkin Presiden Biden sifatnya lebih merangkul seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah selanjutnya, apakah window dressing ini masih jadi sentimen utama penggerak IHSG? Dari Anda seperti apa Pak? Iya, pastinya. Karena kalau kita lihat data 15 tahun terakhir, Mas, in any kind of condition ya, IHSG pasti akan menguat di bulan Desember ya. Walaupun apapun kondisinya. Jadi saya percaya tahun ini Desember IHSG akan menguat ya. Dan window dressing pasti akan terjadi karena justru akan banyak sekali dana-dana pindah nanti ya dari bond market ke equity market. Karena apa? Karena tahun depan ini equity market ini akan perform luar biasa sekali ya, sehingga mereka nanti akan mengejar target daripada portofolio mereka ya, itu pasti masuk ke equity market, Mas. Nah, jadi makanya window dressing akan banyak terjadi di tahun di akhir tahun ini. Iya baik Pak Edwin, kita jeda dulu untuk sementara dan pemirsa kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.